Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba memotivasi teman-teman dengan santai saja ya. Jadi akhir-akhir ini memang kurang lebih mungkin sekitar 3 mingguan ya, saya itu banyak sekali pekerjaan dan pekerjaan itu saya kerjakan itu siang dan malam. Jadi ada di lapangan gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk waktu bikin video itu memang ya terganggu lah. Jadinya ya saya tetap fokus dulu ke pekerjaan karena ini adalah tuntutan dari perusahaan ya untuk saya menjalankan tugas yang memang sudah ditugaskan ke saya. Jadi kalau memang siang belum selesai, malam saya harus selesaikan gitu ya. Jadi waktu ketika saya pulang, terus sudah gitu saya sudah kecapean, ya sudah ngantuk, ya bahkan kadang juga cuma tidur itu 3 sampai dengan 4 jam gitu ya. Itu ya udah nggak kepikiran lagi untuk bikin video. Tapi ya dalam hati kecil saya itu saya juga berpikir gitu ya, ini nanti bagaimana ini kalau saya itu terus-terusan seperti ini gitu. Apakah saya mau berhenti memotivasi teman-teman gitu ya karena sudah fokus ke pekerjaan. Tapi insya Allah ya teman-teman, saya akan berusaha semampu dan sebisa dan sekuat saya akan tetap memotivasi teman-teman ya. Tapi mungkin waktunya tidak seperti dulu gitu ya, setiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tapi ketika ada waktu bikin video seperti ini, insya Allah akan saya maksimalkan ya teman-teman. Mungkin bisa bikin 1 atau 2 atau 3 video, nanti uploadnya gantian harinya gitu ya teman-teman ya. Nah jadi begini ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang sekarang masih merasakan banyaknya sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ya, teman-teman jangan patah semangat. Saya dulu juga merasakan sama seperti teman-teman ya, banyak sekali sensasinya. Ya, mau disebutin satu persatu mungkin teman-teman juga paham apa yang pernah dirasakan oleh teman-teman ya. Sebagian besar tetap saya rasakan ya, karena memang sensasi dari asam lambung, anxiety, psikosomatik ya seputaran itu terus gitu ya teman-teman ya. Dan ini susah hilangnya, kenapa bisa susah hilangnya? Kalau menurut saya ya teman-teman, ini bukan saja untuk kita mengobati fisiknya, tapi mengobati bisa dibilang itu ya pikiran kita atau pola pikir kita. Dalam kondisi kita terkena gangguan ini dengan banyaknya sensasi, otomatis pikiran kita itu kan terganggu ya. Kita banyak berpikir yang negatif ya, berpikiran yang macam-macam, berpikiran yang enggak. Semua serba takut, takut ini, takut itu, pokoknya semua itu serba takut. Akhirnya mental kita itu down. Ya, kalau mental kita down, pada saat kita juga mengalami gangguan fisiknya ya teman-teman. Sudah dikasih obat sama dokter, takut minum. Sudah dikasih obat sama dokter, langsung searching, ini nanti efek sampingnya bagaimana. Sudah dikasih obat sama dokter, wah jangan-jangan nanti ini malah menambah parah dan lain-lain. Itu banyak sekali pikiran-pikiran negatif seperti itu. Dulu saya pernah berpikir seperti itu. Akan tetapi untuk teman-teman yang sekarang ya sedang mengalami gangguan ini dan teman-teman itu sedang periksa ke dokter ya, ikuti arahan dari dokter ya teman-teman ya. Ketika teman-teman ke dokter, mungkin ya sekarang ke dokter spesialis dalam atau mungkin 2 gitu ya, spesialis dalam juga dan ke psikiater juga. Ikutin arahannya ya. Karena untuk lepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik dengan begitu banyak sensasi itu ya, itu juga apa namanya, perlu proses ya teman-teman ya, perlu proses. Dan banyak metode-metode bisa lepas dari gangguan ini, masing-masing orang itu juga belum tentu bisa, apa namanya, menjalani ya. Jadi mungkin metode sembuh, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik yang pernah saya jalani itu, ya tidak cocok, sama teman-teman, itu bisa juga ya. Akan tetapi, saya sarankan ke teman-teman ya, untuk 3P-nya, ini penting sekali. Jadi walaupun teman-teman mungkin ya sekarang memilih yang namanya obat herbal atau terapi ini, terapi itu, tapi untuk 3P-nya ya teman-teman jaga ya. Usahakan ya teman-teman itu jaga 3P, perbaiki 3P secara konsisten ya. Efek atau apa namanya, manfaat dari 3P itu memang tidak langsung muncul ya, itu secara bertahap dan seperti kita itu tidak merasakan adanya perubahan ya teman-teman ya, seperti tidak merasakan adanya perubahan, itu yang pernah saya alami dulu. Tapi ya teman-teman ya, teman-teman semoga saja bisa memahami ini ya. Jadi walaupun tidak terasa seperti ada perubahan, tapi teman-teman tetap konsisten saja.
Karena pemulihan ini itu butuh proses, ya. Tidak ujuk-ujuk itu sembuh, itu perlu proses, benar-benar perlu proses, ya. Dari kita yang tadinya takut, kita latih. Kita mungkin pertama takut teman-teman itu keluar dari rumah, kita latih keluar dari rumah, ya. Walaupun masih takut-takut, kita di emperan rumah saja, nggak usah keluar jauh-jauh, ya. Teman-teman mungkin takut, apa namanya, di tempat keramaian, ya nanti kita latih gitu ya. Dari situlah ya teman-teman ya, nanti teman-teman itu akan, apa namanya ya, saya bilang apa ya bahasanya ya, mentalnya itu akan mulai terbangun. Jadi dulu mungkin teman-teman ada yang, ya mungkin apa namanya ya, sangar gitulah ya, apa-apa itu kerjain sendiri ya, nggak sabar gitu ya, harus nunggu apa partner dan lain-lain semua kejar sendiri, kerjakan sendiri. Tapi dalam posisi, sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung, mungkin teman-teman itu hal seperti itu sudah menjadi kayak seperti kenangan gitu ya, nggak usah khawatir teman-teman, nanti juga bisa balik lagi, bisa normal lagi, bisa strong lagi, bisa energik lagi, saya yakin itu. Jadi teman-teman perlu telaten saja ya, dalam, metode penyembuhan, metode pengobatan yang mungkin sedang-sedang apa namanya, teman-teman itu jalani gitu ya, itu lakukan konsisten ya. Teman-teman ke dokter, ikutin arahan dari dokter, gimana baiknya, gimana enaknya gitu ya. Nah, kalau teman-teman itu menanyakan ke saya juga nih, "Mas, sebenarnya obatnya apa sih? Saya itu sudah coba obat ini, obat itu, obat, pokoknya banyak sekali gitu ya, tapi kok nggak sembuh-sembuh." Nah, ini ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya dan mungkin banyak juga teman-teman yang sudah sembuh ya, ketika berobat gitu memang tidak langsung terasa efeknya, gitu ya, tidak langsung terasa efeknya. Nah, kalau teman-teman itu mencoba, apa namanya, belajar untuk mengatasi kecemasan secara mandiri, itu juga butuh perjuangan. Banyak tantangannya juga, ya dari faktor lingkungan, faktor keluarga, terus faktor-faktor yang lainnya ya, termasuk ekonomi dan lain-lain, serta pekerjaan juga gitu ya. Itu banyak efeknya ya. Jadi teman-teman mungkin sekarang, sudah kayak, "Waduh, saya udah kayak nggak semangat lagi nih, bagaimana?" Nah, teman-teman yang belum dicoba itu apa? Contoh misalkan mungkin teman-teman itu, ada yang menyarankan ke psikiater, ya coba teman-teman datangi, barangkali dengan, apa, usaha seperti itu teman-teman dibukakan, jalan kesembuhan gitu ya teman-teman ya. Namanya berdoa itu ya wajiblah setiap hari kita itu berdoa, tapi kita juga harus ada usaha realnya gitu ya. Nah, teman-teman itu juga jangan terlalu, gini, apa namanya, pesimis akan, bisa sembuh dari gangguan ini, ya. Teman-teman itu harus optimis. Saya dulu sempat berpikir juga, kayaknya nggak mungkin nih kalau, bisa sembuh nih, karena saya juga sudah berapa lama kayak gini-gini aja, seperti nggak ada kemajuan. Saya pernah berpikir seperti itu, teman-teman, ya. Ya dulu, mungkin ya kalau lagi kondisinya enak, nggak ingat ya berpikiran seperti itu, tapi kan kondisinya ngedrop lagi, ingat lagi jadi, wah ini hanya nggak bisa sembuh, tapi sudah saya buktikan sendiri bahwa bisa sembuh ya dan bisa normal lagi ya. Dan saya juga sekarang alhamdulillah juga bisa menikmati pekerjaan-pekerjaan yang seperti dulu sebelum terkena gangguan asam lambung. Walaupun harus kerja siang dan malam gitu ya, alhamdulillah ya, bisa kuat dan saya juga tetap masih menjaga ya teman-teman. Artinya ketika saya sudah 3 hari 3 malam itu saya kerja siang dan malam, ya otomatis saya harus ada waktu, rehat, istirahat. Jadi ketika saya istirahat dan saya belum bikin video nih, saya apa namanya, kasihan teman-teman untuk memotivasi gitu. Tapi ya daripada saya nggak fokus bikin video, ya mendingan saya buat istirahat dulu. Sampai dengan saya benar-benar waktu dan kesempatannya untuk bikin video itu, ada gitu ya, saya baru bikin video. Ya, jadi akhir-akhir ini memang mungkin 2 mingguan ya teman-teman ya, saya nggak upload video, bukan karena apa-apa ya teman-teman, bukan karena saya kambuh lagi atau saya gimana-gimana, itu tidak ada. Alhamdulillah dan saya sangat bersyukur sekali karena saya sudah bisa kembali bekerja normal ya, dan saya nikmati pekerjaan ini, ya walaupun capek tapi ya, ini sesuatu yang pada saat saya sakit dulu itu saya impi-impikan, saya bisa bekerja seperti ini lagi gitu ya. Jadi untuk teman-teman nih,
yang sekarang masih merasakan banyaknya sensasi teman-teman, jangan pesimis ya. Pokoknya telatenin saja 3P. Sensasinya memang seperti itu ya teman-teman ya, mengerikan lah, kadang tiba-tiba kayak seperti mau pingsan, kadang di dada rasanya nggak enak, kadang seperti kayak mau kehilangan nafas ya. Pokoknya banyak sekali lemes, pusing setiap hari, ngedrop terus, nggak ada tenaga, ini takut, itu takut, berpikiran penyakit berat, dan lain-lain, sempoyongan, keliengan, alah pokoknya kalau dirinci satu-satu itu banyak sekali ya teman-teman ya. Saya dulu pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi untuk teman-teman, karena ini sensasi-sensasi yang ditimbulkan atau efek dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik, tentunya metode penyembuhannya itu ya kita sembuhkan atau kita obati bukan hanya dari fisiknya saja ya, tapi dari pola pikir kita dan pola hidup kita juga kita perbaiki supaya nanti perbaikannya atau penyembuhannya itu bisa apa namanya lebih cepat gitu ya teman-teman ya. Saya doakan teman-teman lekas membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya teman-teman. Nanti insya Allah disambung lagi ya. Saya mau nyepat-nyepat dulu sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, sekian dulu. Salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.